ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat yang namanya rumah kualitas atau QFD. Nah, pada QFD ini pada minggu sebelumnya saya sudah menginstruksikan kepada Bapak Ibu untuk membuat yang namanya sebuah strategi dari usaha yang ingin Bapak Ibu buat. Kemudian strategi tersebut saya instruksikan kembali untuk membuat sebuah kuesioner dan dibagi kepada 5 orang responden. Nah, disinilah fungsi dari kuesioner ataupun usaha yang saya instruksikan pada minggu semalam. Nah, rumah kualitas ini menjadi tugas lanjutan bagi Bapak Ibu setelah membuat kuesioner tersebut. Pertama, hal yang harus Bapak Ibu buat adalah gambarlah rumah seperti ini ya, sampai sini saja. Nah, ini batas dari pembuatan rumah kualitas Bapak Ibu. Jadi yang bawah ini yang bawah ini tolong dikosongkan. Ini tidak usah. Berarti Bapak Ibu hanya buat ini dan ini. Ini juga. Ini dan ini. Ini adalah rumah kualitas yang akan kita buat. Kemudian setelah Bapak Ibu buat seperti ini, Bapak Ibu buat selanjutnya adalah ini. Ini adalah kolom pertama, kolom yang akan kita isi. Ini kolom yang akan kita isi. Ini kolom yang akan kita isi. Ini kolom yang akan kita isi. Sudah. Pertama, apa yang menjadi strategi Bapak Ibu ketika membangun usaha? Nah, pada strategi tersebut ya Bapak Ibu bisa isi pada kolom ini. Nah, ini berisi tentang strategi yang ingin Bapak Ibu capai dalam membuat sebuah usaha. Tolong Bapak Ibu diisi pada kolom tersebut berapa banyak strategi yang Bapak Ibu buat. Diisi pada kolom ini. Kemudian pertanyaan kuesioner tersebut Bapak Ibu isi pada kolom ini. Silakan diisi pada kolom ini untuk membuat sebuah kuesioner. Jadi pertanyaan dari kuesioner tersebut Bapak isi di sini. Sudah, misalnya seperti yang saya bilang semalam, Bapak Ibu mau membuat sebuah warung bakso beranak dengan kualitas yang bagus tapi harga terjangkau. Nah, di sini berisikan ya target Bapak Ibu apa? Bakso enak, kemudian terbuat dari daging sapi, kemudian harga murah. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa buat apa saja strategi. Kemudian berikutnya isi bakso beranak, isi 5 ya, baru rasa pedas mampus. Nah, misalnya, kemudian di sini ini diisi dengan yang apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu pada kuesioner tersebut. Di sini Bapak Ibu isi, silakan bertanya. Bakso beranak isi 5. Kalau dia jawab sangat setuju, sangat tidak setuju, nah di situ nanti langkah selanjutnya yang akan kita isi pada kolom ini. Sudah, jadi ini adalah kolom yang Bapak Ibu isi untuk diisi yang berisikan mengenai strategi yang Bapak Ibu buat. Kemudian ini kolom yang berisi dari pertanyaan kuesioner Bapak Ibu. Sudah, setelah Bapak Ibu isi, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu membuat ini. Sudah, lihat, kita akan mengisi ini. Nah, tadi kan di sini, ini apa isinya? Ini peringkat kepentingan pelanggan. Maksudnya apa? Dari pertanyaan Bapak Ibu kan misalnya sangat tidak setuju 5, setuju 4, cukup setuju 3, sangat tidak setuju sekali 1, itu misalnya. Nah, disinilah Bapak Ibu isi. Misalnya dia jawab sangat tidak setuju, itu di berapa poinnya? 3, maka isi 3. Setuju sekali, berapa poinnya? 5, maka isi 5. Tidak setuju sama sekali, berapa poinnya? 1, maka isi 1. Seperti itu. Sudah, kemudian kita hubungkan keinginan pelanggan dengan strategi yang kita buat. Lihat di sini. Di sini ada apa? Kalau ini hubungan tinggi 5, hubungan medium 3, hubungan rendah 1. Misalnya pertanyaannya ya. Di sini isinya tadi misalnya ini. Sudah, bakso dengan harga terjangkau. Terus dia menjawab, bakso dengan harga terjangkau, dibuat poinnya 5, maka jawabannya adalah hubungan tinggi. Maka Ibu gambarlah titik, baru ada tanda lingkar. Sudah, itu misalnya. Kemudian lihat, kalau ini apa? Dia ingin membangun dengan komponen aluminium. Terus dia menjawabnya apa? Ringan. Sudah, maka poinnya apa? Medium. Maka
jawablah seperti ini. Tidak perlu pakai titik. Jadi, kalau dia sangat setuju, maka Bapak Ibu buat poinnya bisa hubungan tinggi. Kalau cukup setuju, hubungan medium. Atau sangat tidak setuju, maka hubungannya rendah. Nah, ini bagaimana Bu menentukannya hubungannya? Tergantung dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibulah yang memiliki usaha. Sudah, jika hubungannya tinggi, maka silahkan buat ini. Jika hubungannya rendah, silahkan buat ini. Jadi cocok atau tidak cocoknya pertanyaan Ibu dengan jawaban kuesioner Bapak Ibu, kemudian dengan strategi Bapak Ibu, itu tergantung dari Bapak Ibu. Terserah, tidak ada ketentuan. Tapi kalau dia sangat setuju, pasti ini. Jadi kalau dia poinnya 3, 2, maka dia hubungan medium. Tapi kalau poinnya 1, dia hubungannya rendah. Jadi Bu, kalau 4 itu masih dalam hubungan tinggi. Sudah Bapak Ibu buat, jadi buatnya seperti ini. Pertanyaan ini dihubungkan dengan ini. Jadi satu-satu. Ini ke sini, 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 ini ke sini. Begitu seterusnya. Yang kedua lanjut, ini ke sini, 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 ini ke sini. Begitu seterusnya. Sampai dengan pertanyaan terakhir. Sudah, tapi jika dia tidak berhubungan, maka Bapak harus kosongkan. Contoh, mudah diseimbangkan. Kebutuhan listrik rendah, berhubungan nggak? Tidak berhubungan sama sekali, maka dia kosong. Tidak perlu diisi, maka dia kosong. Jadi, yang perlu Bapak Ibu isi adalah jika dia memiliki hubungan. Tapi jika tidak berhubungan sama sekali, silakan isi kosong. Lihat contohnya. Sudah? Jika sudah, maka kita akan hitung. Bagaimana cara menghitungnya, Bu? Seperti ini. Kalau dia 0 titik, ya, misalnya kita lihat hubungan tinggi 5, ya, misalnya kita ambil contoh yang paling sini, pinggir. Titik 1, 3 dikali 1, 3. Kemudian ini 3, 4 dikali 3, 12. Kemudian ini 5, 2 dikali 5, 10. Maka total ini, dan ini ditotalkan, maka jawaban ini. Jadi kita lihat ke bawah, 3 dikali dengan ini, 4 dikali dengan ini, 2 dikali dengan ini. Hanya yang ada isinya lah yang perlu dikalikan. Saya ulangin, 3 dikali dengan ini, 4 dikali dengan ini, 5 dikali dengan kosong, berarti tidak perlu dihitung. 2 dengan ini, 1 tidak perlu diisi karena kosong. Baru hasilnya kita jumlahkan ke bawah. Begitu seterusnya. 3 kosong berarti tidak perlu dikalikan. 4 dikali ini berapa? 3. 5 dikali ini 3. 2 ini kosong, tidak perlu dikalikan. 1 dikali dengan 5 berarti ini ditotalkan dengan hasil perkalian dari jawaban dari responden. Maka disinilah ditulis jawabannya. Sudah? Kemudian untuk kolom berikutnya di sini ada sedang, buruk, baik. Nah, ini yang sering membingungkan. Sudah? Yang sering membingungkan adalah, lihat, kenapa Bu ada perusahaan A, ada perusahaan B? Perusahaan A dan perusahaan B menjadi perusahaan pesaing. Misalnya kita ingin membangun warung bakso, kita lihat pesaingnya. Kita ambil pesaingnya bakso Mataram. Nah, menurut bakso Mataram, dari pertanyaan kuesioner, apakah dia baik, sedang, atau buruk? Jadi kalau dia baik, sedang, buruk, tiap. Kalau baik G, kalau sedang F, kalau buruk P. Misalnya ringan, ya ini ringan. Misalnya bahannya ringan, sementara perusahaan yang lain memiliki bahan yang ringan, maka kita sedang, karena sama-sama pesaing. Sudah? Kita lihat kualitas barang yang perusahaan lain, apakah bagus atau tidak, apakah benar ringan atau tidak. Kalau ringan, maka kita jawab sedang. Tapi kalau jauh lebih baik, maka kita akan jawab G. Jika kualitas produk tetangga lebih baik, kita jawab G. Jika kualitas produk tetangga sama dengan kualitas produk kita jawab sedang. Jika kualitas produk tetangga jauh lebih buruk, maka kita jawab dengan B. Sudah?
Jadi, sampai di sini ini tidak perlu dibuat. Ya, jadi sampai di sini nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengisi kolom selanjutnya. Sudah, terima kasih. Selamat mengerjakan. Jadi tolong dikerjakan tugas berikutnya. Setelah buat kuesioner, silakan membuat house of quality-nya. Terima kasih.